Maka tugas gereja adalah mempersiapkan kader-kader, orang-orang yang memang sungguh-sungguh siap untuk terjun di dalam dunia politik. Jujur saja saya agak putus asa ya dengan gereja sekarang ya. Ya, pemilu masih lama ya Pak ya katanya. Lama. Kemungkinan ditunda. Oh iya, sudah dapat bocoran, saya aja belum tahu nih. Sudah. Oke, tapi ini Pak, seringnya kan biasanya kalau jelang-jelang pemilu atau pemilu kada, biasanya gereja baru kasak-kusuk tuh ngomongin kita bakal milih siapa gitu. Ada nggak kader kita yang dicalonkan gitu kan? Serasa soalnya pernah ngelakuin kaderisasi gitu, padahal kayaknya nggak pernah gitu Pak ya. Nah ini Pak, di luar soal tahun politiknya sebenarnya gereja bisa apa sih Pak kalau untuk melakukan kaderisasi politik, atau memang itu hal yang perlu kita lakukan atau tidak sih sebenarnya? Jadi gini, pertanyaan yang bagus itu ya. Kan gereja itu pertama-tama harus berpikir bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Tetapi gereja harus berpikir tentang urusan bangsa ini dan negara ini. Oleh karena itu tanggung jawab gereja salah satunya adalah menjaga supaya bangsa dan negara ini tetap utuh. Oke. Bukan sekedar tetap utuh, tetapi tetap di dalam sistem demokrasi, tetap memegang konstitusi, tetap Pancasilais, ya. Lalu kemudian juga tetap di dalam persatuan sekaligus kesatuan dan keanekaragaman. Jadi itu sebetulnya tugas dan tanggung jawab gereja. Kalau gereja memang harus berpikir di dalam konteks itu, menjaga demokrasi, menjaga konstitusi, Pancasila, menjaga kesatuan persatuan sekaligus keanekaragaman, maka tugas gereja adalah mempersiapkan kader-kader, orang-orang yang memang sungguh-sungguh siap untuk terjun di dalam dunia politik. Dan kader-kader seperti ini memang sebetulnya harus dipersiapkan by design, bukan jadi begitu saja. Artinya gereja punya tanggung jawab untuk mencari, kemudian memilih, kemudian menyeleksi kader-kader, atau mempersiapkan juga mereka, lalu kemudian juga memberikan gizi spiritual sekaligus pengetahuan dan wawasan yang luas. Sehingga mereka juga punya panggilan sungguh-sungguh untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini ya, di dalam konteks untuk menjaga demokrasi, konstitusi, Pancasila dan sebagainya itu tadi. Dan oleh karena itu gereja memang harus sungguh-sungguh serius dengan soal begini. Ya, jadi tadi yang di garis bawah itu by design-nya Pak ya, memang harus. By design, betul. Karena selama ini kan ini ya, orang-orang ya maju aja gitu ya, tanpa disiapin, tanpa itu, dan kadang-kadang begitu maju baru kita klaim kan itu kan kader kita gitu ya. Sayangnya adalah jujur saja saya agak putus asa ya dengan gereja sekarang ya. Gereja sekarang gitu kan dong Pak. Lebih banyak berurusan dengan urusan diri sendiri. Iya sih. Lebih banyak urusan juga dengan persoalan mencari jiwa-jiwa kan gitu. Bukan berarti itu nggak penting juga. Tetapi sebagai gereja yang tinggal dan hidup di tengah-tengah keindonesiaan, salah satu tanggung jawab yang paling besar yang harus gereja jaga dan harus miliki adalah menjaga kebangsaan ini. Karena apa? Demokrasi itu bukan sesuatu yang taken for granted. Ya. Oleh karena itu gereja betul-betul harus mempersiapkan kader-kadernya yang memang berpikir luas. Jangan sampai di tengah-tengah begitu banyaknya orang yang berfungsi sebagai demagog yang ingin menghancurkan Indonesia dan bahkan demokrasi dan konstitusi, ingin mengganti Pancasila dengan segala macam, mengganti sistem demokrasi ini. Lalu kita cuma diam saja, nggak bisa ngomong apa-apa karena nggak ngerti apa-apa. Jadi agak mengecewakan kalau gereja itu justru tidak menganggap persoalan demokrasi, kebangsaan itu dan kenegaraan itu sebagai sesuatu yang serius.
Ini panggilan sebagai gereja Indonesia adalah itu. Begitu. Jadi nggak bisa gereja cuma sibuk dengan dirinya sendiri, kumpulin uang memperkaya diri, atau sibuk cuma berkelahi dengan dirinya sendiri, rebutan posisi dan jabatan. Kalau kayak gitu kita makin ketinggalan. Gereja ini makin tersingkirkan, terisolasi di dalam persoalan kebangsaan ini. Dan itu sudah terjadi sebetulnya. Jadi oleh karena itu sebetulnya apa yang dilakukan gereja ini harus, itu merupakan satu keharusan yang sungguh-sungguh dilakukan untuk mempersiapkan kader-kader di dalam dunia politik. Ya, dan memang jarang ya Pak ya, maksudnya ada program yang terstruktur lah gitu ya untuk melakukan itu. Terus juga kita juga kadang-kadang jarang juga memberi ruang untuk aspirasi politik itu didiskusikan ya dalam perspektif kekristenan gitu. Kadang-kadang bukan jarang, memang nggak ada kok. gitu ya. Pak ya. Jadi memang nggak ada. Gereja mana sih yang punya perencanaan yang seperti itu? Kan memang nggak ada. Kalau ada pun beasiswa untuk pendeta. Tapi begitu jadi pendeta juga urusannya cuma urusan jemaat juga. Kan gitu ya. Jadi memang sebetulnya situasi gereja itu berbeda sekali dengan teman-teman Islam misalnya. Mereka mempersiapkan sungguh-sungguh loh kader-kader yang bergerak di dalam semua bidang kehidupan, di dalam komunikasi, di dalam digital teknologi, di dalam dunia politik, sosiologi dan sebagainya. Mereka luar biasa sekali, dan itu karena mereka merasa bahwa Indonesia ini dengan segala macam persoalan yang di dalamnya adalah sebuah tempat di mana mereka dipanggil untuk berkarya. Gereja kan belum melihat itu. Kita cuma ngomong saja. Tetapi di dalam prakteknya kan nggak ada. Apa yang sudah gereja lakukan sih nggak ada kan gitu. Dan sebenarnya kalau boleh dibilang menjaga demokrasi tadi Pak ya, jadi menjaga keutuhan bangsa, menjaga konstitusi kita dan Pancasila itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang kerja yang seketika gitu ya. Itu kan memang harus dipersiapkan lama gitu. Kira-kira kalau untuk caranya nih Pak gitu ya, kita mau mulai dari mana tuh? Katakanlah kalau selama ini kita nggak peduli, nah kita kalau mulai bertobatnya tuh kira-kira gimana tuh Pak? Kira-kira kalau menurut Pak Pendeta. Jadi memang gini, penyiapan kader itu dalam konteks kaderisasi untuk menjadi leader bangsa di masa depan itu sebetulnya seharusnya kan tugas utama dari partai politik. Ya, betul. Tapi partai politik kan gagal untuk lakukan itu juga ya. Partai politik menjadi partai yang malah berpikir kader-kadernya adalah memihak kepentingan partai. Urusan partai bukan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Sehingga yang terjadi adalah kader-kader partai yang pikirannya primordialis ya. Yang berpikir untuk kepentingan partai atau ya karena kepentingan partai sebetulnya lebih tepat kepentingan ketua partai kan gitu ya, karena partai-partai ini kan milik orang-orang tertentu ya. Jadi sebetulnya kita parah sekali di dalam dunia perpolitikan kita karena memang nggak ada dipersiapkan, partai-partai gagal mempersiapkan kader-kader yang berpikir untuk kebaikan bangsa kan gitu ya. Sebetulnya di tengah-tengah situasi ini kita menangisi kegagalan partai-partai, sebetulnya itu bisa dimanfaatkan oleh agama-agama termasuk gereja untuk menyuplai dengan kader-kader yang baik. Tapi kan kita gagal juga di situ ternyata dalam mempersiapkan kader-kader itu ya. Sistem pendidikan kita juga nggak mempersiapkan kader-kader seperti itu. Sistem pendidikan kita adalah justru mempersiapkan para tukang-tukang sebetulnya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan, bukan untuk jadi pemikir-pemikir leaders yang mampu untuk ikut mentransformasi bangsa. Jadi yang kita produksikan sebetulnya lebih banyak tukang-tukang. Nah, di dalam konteks begini, gereja sebetulnya pertama-tama harus serius dulu mempersiapkan kader, keinginan dulu untuk mempersiapkan kader kebangsaan. Yang kedua, mulailah membuat program-program pembinaan, pelatihan, kepemimpinan, bukan cuma pelatihan dan kepemimpinan untuk gereja, untuk melayani kepentingan dan urusan gereja, tapi kepemimpinan yang untuk melayani kepentingan masyarakat dan bangsa.
Jadi itu yang mesti disiapin. Jadi oleh karena itu yang dibutuhkan para kader, pemikir-pemikir, anak-anak muda yang udah disiapkan, memang yang punya wawasan luas dan punya panggilan sungguh-sungguh untuk mau memajukan bangsa demi keadilan dan demi perdamaian, tapi sekaligus yang menjaga demokrasi kita, menjaga konstitusi dan Pancasila kita sebetulnya. Dan itu harus serius Pak ya, maksudnya kalau memang butuh beasiswa ya dibeasiswain, kalau butuh forum kalau ruang untuk ekspresinya lewat tulisan dan itu harus dikasih. Betul, gitu ya. Iya. Dan itu gitu ya kira-kira. Kayaknya ya agak susah untuk jadi program gereja yang ini ya. Tapi kita memang harus mulai Pak ya. Jadi emang walaupun udah sangat terlambat ya. Harus lebih baik late. Jadi late better than never katanya kan. Yeah. Jadi lebih baik late tetapi kita lakukan itu daripada kita nggak lakukan sama sekali. Tetapi karena kalau kita tidak lakukan sama sekali, gereja makin lama makin tersisi sebetulnya. Di dalam konteks mempersiapkan kelas menengah yang akan mampu bersikap kritis terhadap persoalan-persoalan bangsa, terhadap pemerintah mungkin yang penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, tapi juga mendukung kalau ada hal-hal yang baik, kan gitu. Itu kan harus disiapkan. Wah itu PR besar nih Pak. Kita masih butuh ini. Dan nggak harus dalam konteks momen tahun politik ya. Dari sekarang harusnya ya. Dari gitu. Sekarang dong. Karena sekarang. Memang penyiapan itu kan lama sekali. Iya, betul. Orang nggak bisa langsung tiba-tiba jadi gitu. Jadi begitu aja. Untuk mempersiapkan orang itu sungguh-sungguh punya butuh waktu yang sangat lama. Dan orang juga harus teruji, kan gitu ya. Harus teruji karena misalnya partai-partai aja misalnya satu contoh. Karena dia nggak punya kader, dia ambil kader-kader dari yang populer ya. Yang populer, yang kadang-kadang tidak teruji kebangsaannya, pikirannya masih primordialistik, pikirannya masih bahkan pikirannya sangat ekstrim, bahkan kadang-kadang jadi demagog baru. Tetapi kader diambil aja karena bukan demi mempertahankan konstitusi, tapi demi kemenangan, kan gitu ya, demi mendapatkan konstituen. Dan partai-partai ini justru merusak demokrasi. Itu terjadi misalnya di Amerika Serikat. Ketika mereka nggak punya kader, mereka ambil Trump. Apa jadinya? Trump bukan saja merusak Partai Republikan, dia merusak Amerika Serikat. Kan gitu ya. Sampai sekarang efek dari Trump itu masih terasa. Dan ini bisa terjadi di semua tempat termasuk di Indonesia. Indonesia juga bisa ngambil kader-kader tanpa ada seleksi yang jelas karena dibayar dengan uang yang banyak misalnya. Karena populer sekali. Iya, kan gitu. Sebetulnya begini. Misalnya partai politik kan punya kekuasaan yang luar biasa, ketua partai. Dia bisa tidak punya kekuasaan ketika dia dibayar atau karena ada pengaruh media sosial misalnya yang elektabilitas si A atau si B jadi tinggi banget sehingga dia nggak nyerah lah sudah, kan gitu ya. Itu bisa terjadi begitu. Tetapi di luar itu kalau nggak ada begitu kan dia bisa bermain sendiri di dalam konteks gitu. Jadi dia siapa saja yang mau masuk dengan pokoknya bayarannya tinggi, dia nggak pusing mau ideologinya kayak apa. Mau dia bukan Pancasilais, dia nggak pusing. Yang penting dia dapat duit. Jadi pikirannya tuh pikiran jangka pendek. Ya, betul Pak. Pikirannya menang pemilu atau menang pilkada. Ya, bukan membangun bangsa ya. Jadi. Itu persoalan yang paling berat adalah ketika memenangkan pemilu atau pilkada itu menjadi tujuan utama, lalu demokrasi itu malah dikorbankan. Kan gitu. Lebih baik you kalah tetapi demokrasi bertahan daripada you menang. Lalu demokrasi hancur baur, itu akan merusak Indonesia, merusak satu bangsa habis-habisan. Itu terjadi di banyak negara, termasuk negara-negara di Eropa Timur sana. Gitu. Iya, itu kita berharap walaupun dalam skala yang pernah terjadi juga di tempat kita ya Pak ya, kita berharap sebenarnya tetap bisa keep demokrasi. Jadi ada value yang kita jaga gitu. Ada sistem yang kita harus hormati, ada kekuatan yang memang harus jadi suatu kekuatan moral bahwa kita tetap jadi bangsa yang bersatu di tengah keberagaman seperti itu. Dan untuk menyiapkan orang-orang yang punya komitmen pada itu memang ini Pak Pati tadi bilang hampir frustasi, tapi kita nggak boleh kehilangan harapan ya kalau sama Pak Pendeta gitu ya. Kita harus tetap mulai ya. Kita harus terus bicara supaya gereja merasa kembali pada panggilannya untuk menjadi gereja Indonesia. Betul Pak.
panggilan gereja Indonesia salah satunya itu deh, terlibat dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Bukan sekedar keutuhan bangsa, menjaga demokrasi, betul. konstitusi, Pancasila, karena keutuhan bangsa tetapi di atas satu pondasi sistem politik yang otoriter juga repot kan ya. Betul, di atas satu pondasi sistem yang memang mendiskriminasi atau mensubordinasikan kelompok tertentu. kelompok lain kan kacau. Jadi sebetulnya menjaga keutuhan bangsa di dalam pondasi demokrasi, konstitusi, Pancasila dan sebagainya. Dan itu adalah panggilan dari gereja di Indonesia. Panggilan gereja, betul. Jadi jangan dilupakan ya. Jadi mungkin itu jadi PR kita bersama, Pak. Kita harus ini harus dikeluarkan terus ya supaya harus dimulai. Jangan dibiarkan terlambat gitu ya. Jangan tahun politik demi tahun politik berlalu kita nggak pernah sadar sama itu dan abai akhirnya jadi tersisih seperti itu. Oke, makasih banget Pak Pati buat sharingnya. Ini akan selalu jadi komentar yang banyak gitu ya buat yang teman-teman yang lain. Nanti kita akan obrol lagi tema-tema yang menarik seperti ini. Tetap simak terus obrolan di Opini Berti bersama Pendeta Albertus Pati. Sampai jumpa teman-teman.